Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, host yang tidak fenomenal, Bapak Randi Aslan Pratama Iskandar, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Bagaimana teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Di masa pandemi COVID-19 tetap lancar kan belajarnya, rezekinya? Alhamdulillah ya. Insya Allah selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, 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 ya robbal alamin. Kita di sini nih, saya sebagai host akan membahas tentang perspektif Islam tentang mandul. Jadi kita akan berbincang-bincang bersama dua narasumber yang wah udah pasti nih. Alhamdulillah nih narasumbernya saya dapat yang baik-baik, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Udah pasti jauh-jauh dari mulai ujung Indonesia sampai ujung Indonesia lagi. Yang pertama narasumber saya yang ganteng ini, Ahi Juhal Ahsan Aulia dari Kalimantan Tengah, betul ya? Ya, Bapak betul. Juhal ya? Dari Kalimantan Tengah. Alhamdulillah udah menyempatkan waktunya bergabung di Zoom ini ya, Pak Juhal ya. Saya tahu pasti Bapak sibuk, tapi Bapak tetap menyempatkan waktunya. Yang kedua, saya narasumber saya ini Ukti, udah pasti cantik ini. Ukti ini Jaidah Ahsanti Seliselia dari Bekasi, Jawa Barat. Makasih Ukti udah nyempatin waktunya buat ya, makasih banyak. Kita akan bertanya-tanya nih seputar perspektif Islam tentang mandul. Yang pertama, saya ingin bertanya nih kepada Ahi Juhal. Siap Ahi Juhal ya? Ya. Ya, kedengaran suara saya jelas ya Ahi Juhal ya? Siap, kedengaran. Mohon maaf nih pemirsa kalau tidak ketidakdengarannya, soalnya kita terkendala sinyal, tapi tanpa mengurangi rasa hormat, rasa takjim saya kepada Ahi Juhal, saya ingin bertanya seputar tentang yang pertama, ikhtiar atau usaha apa yang kita lakukan ketika kita mandul. Ya. Pak Juhal, bisa dijelaskan Pak Juhal? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau sedikit cerita ya tentang salah satu kisah inspiratif yang muncul di zaman kenabian. Yakni kisah ini datang dari Nabi Zakaria alaihissalam, di mana pada saat itu Nabi yang mulia ini juga pernah mengalami masa-masa penantian yang panjang untuk mendapatkan buah hati. Ya, mungkin itu ya seperti yang dirasakan oleh teman-teman kita di luar, saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin masih menantikan kehadiran sosok anak yang bisa menyejukkan hati pasangan suami istri. Ya. Tapi istrinya ini kemudian bertanya, wahai Nabi Zakaria, kapan lagi kita bisa kapan ya kita masih belum dikaruniai anak, sementara usia kita ini sudah sangat tua renta. Dan Nabi Zakaria menjawab, insya Allah, Allah akan memberikan kita anak. Allah akan memberikan kita anak. Oleh karena itu, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita anak. Nah, lalu kemudian ya Nabi Zakaria berdoa untuk mendapatkan keturunan hingga kemudian doanya dikenal sebagai doa Nabi Zakaria dan banyak. Dan ya perlu kita dan sekedar informasi saja bahwa ya doa yang diucapkan oleh Nabi Zakaria ini dia menjadi doa yang kini banyak diamalkan oleh pasangan yang juga ingin mendapatkan keturunan seperti itu. Nah, ikhtiar tersebut selalu dilakukan bahkan hingga beliau berusia senja. Ditambah lagi ya tadi saya sudah sebutkan bahwa istrinya itu sudah mandul. Namun Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa. Dia terus berdoa untuk mendapatkan keturunan dengan doa melalui doa dari Nabi Zakaria sendiri. Tidak sekedar anak biologis, tapi beliau juga berdoa semoga anaknya ini juga akan menjadi penerus dalam dakwah kenabian dari beliau. Nah, tidak hanya ikhtiar sungguh-sungguh, tapi Nabi Zakaria juga khusyuk dalam berdoa. Nah, di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang menyebutkan tentang doa Nabi Zakaria, seperti dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74 yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 89, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri,
dan engkaulah pewaris yang paling baik. Kemudian dan dan yang terakhir adalah Quran surah Ali Imran ayat 38 yang berbunyi, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengar doa, maha benar Allah dari segala firman-Nya. Nah, jadi pelajaran dari yang bisa kita dapatkan dari Nabi Zakaria ini adalah yang pertama. Nah, ini yang pertama, berdoalah kepada Allah dengan suara yang lembut, penuh perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari yang dasarnya dulu, itu dari yang doanya dulu. Nah, kemudian yang kedua, ini masih berdasar lagi nih, ketika perihal doa, menyebut-nyebut nama Allah dan memujinya seperti Ya Rabbi, wahai Tuhanku, Engkau Maha mengabulkan doa. Engkau maha mendengar, engkau maha pemurah, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, ada saatnya setelah berdoa hingga bertahun-tahun, tapi ya tidak kunjung dikabulkan nih ceritanya. Nah, kita jangan pernah menyerah, jangan pernah putus doa kita. Berdoalah tulus kepada Allah, kita terus berdoa dan jangan putus asa. Ya seperti tadi, Nabi Zakaria berdoa hingga ubannya telah tampak di kepala beliau. Beliau sudah lansia lah kalau bahasa kita gitu kan, sudah tua. Tapi beliau terus berdoa dan akhirnya adalah dan kisah dari perjuangan dan penantian dari Nabi Zakaria beserta istrinya adalah kebahagiaan, sehingga lahirlah seorang anak yang kemudian juga ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, yakni Yahya alaihi salam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah selain memohon agar dikaruniai anak, Nabi Zakaria juga memohon agar anak tersebut adalah seorang hamba yang Allah ridhoi. Anak merupakan rahmat Allah yang kehadirannya menjadi kabar gembira bagi siapapun. Siapapun yang telah menikah lalu dikaruniai buah hati, harusnya kita senantiasa bersyukur. Karena di antara wujud syukur melalui perbuatan adalah mendidik anak agar menjadi sosok yang soleh, yang berguna yang bermanfaat bagi orang tuanya, yang juga bermanfaat bagi agamanya. Gitu. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Oh, makasih banyak nih Ahli Juhal nih. Nanti saya ini minta ya di videonya itu ayat-ayatnya itu dilampirkan. Jadi biar teman-teman yang menonton video kita itu bisa mengamalkan doanya itu. Ya, bisa ya Ahli Juhal ya? Ya, bisa nanti. Ya, makasih banyak Ahli Juhal beserta doanya dan narasumber yang saya kira ini cukup jelas diberikan pengertiannya oleh Ahli Juhal. Saya boleh bertanya lagi nih Ahli Juhal? Ya. Ini yang kedua, ada pertanyaan. Dalam Islam, ada nggak sih caranya agar kita bisa mempunyai keturunan gitu? Caranya ada nggak tuh Ahli Juhal? Kira-kira seperti itu. Baik. Sudah, jadi saudara menanyakan tentang apa kira-kira cara kita caranya supaya kita ini bisa punya keturunan nanti. Nah, di sini ada beberapa poin-poin yang menarik. Yang pertama nih, ada berwudu sebelum berhubungan intim. Nah, jadi ya wudu ini adalah salah satu cara untuk mensucikan kita. Nah, di Islam sendiri mensyariatkan agar ketika kita mau melakukan hubungan intim itu harus dalam keadaan suci. Jadi sebelumnya berhubungan intim itu berhubungan suami istri gitu ya, yang udah sah kan Pak Juhal ya? Pastinya. Nah, jadi gitu ya, itu harus suci. Baru kita wudu, baru kita hubungan suami istri gitu ya. Ya, itu yang pertama. Saya soalnya belum pernah Pak Juhal, jadi saya bertanya biar lebih jelasnya. Takutnya yang pasangan belum muhrim berhubungan dengan wudu tiba-tiba jadi. Ya, ini juga menjadi bekal bagi kita semua yang masih single-ilah istilahnya gitu kan. Nah, kayak itu terus yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membaca doa sebelum berhubungan intim. Nah, jujur ini sekaligus mengingatkan kepada diri saya sendiri bahwa ya setelah berwudu hendaknya pasangan berdoa sebelum melakukan hubungan intim. Berdoa wajib dilakukan supaya penyatuan tubuh suami istri menjadi ibadah dan dapat menghasilkan keturunan yang soleh juga pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya mohon maaf kalau saya lupa doanya gimana, tapi di sana memohon doanya agar dimohon agar kita nantinya diberikan keturunan yang soleh-solehah, kemudian dijauhkan dari godaan setan. Tapi mohon maaf saya belum begitu hafal doanya apa. Nanti bisa bisa dilihat Pak Juhal doanya itu disebutkan Pak Juhal. Nah, itu yang saya lupa, tapi tidak apa-apa.
intinya seperti itu, memohon doa agar keturunan kita menjadi keturunan saleh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga adalah melakukan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, melakukan sesuai ajaran Islam ini maksudnya bagaimana? Eh, Nah, jadi gini, Islam itu sebenarnya sudah mengatur berbagai setiap hubungan makhluknya, termasuk hubungan antara sesama manusia. Baik ya seperti misalkan hubungan antara yang tua dengan yang muda, kemudian dengan sesama teman, ya dengan teman seusia atau sebayanya, dan bahkan juga hubungan antara suami istri pun juga diatur di sini. Nah, jadi ya karena itu, jadi harus dipahami ini bagi suami istri eh, kalau kita juga harus menerapkan syariat Islam ketika melakukan hubungan intim. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya jelas karena pernikahan ini kan sifatnya ibadah. Nah, artinya dengan kata lain, ketika kita melakukan hubungan intim, kan esensinya kita menghasilkan keturunan. Jadi artinya di situ ada nilai ibadahnya, karena dengan menghasilkan keturunan kita bisa menghasilkan generasi yang soleh-solehah, generasi Rabbani ke depannya. Nah, terus maksudnya apa ini? Lakukan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi agar kehamilan cepat terjadi dengan izin Allah, ada beberapa aturan dalam berhubungan intim. Nah, yang pertama adalah kita harus dalam keadaan bersih, kemudian menggunakan wewangian, berdandan sesuai kesukaan suami atau istri, dilakukan di tempat tertutup, kemudian berdoa, kemudian melakukan pendahuluan, bersuci jika mengulangi mandi besar, dan masih banyak lagi lah yang harus dilakukan. Dan intinya kita harus menjaga kebersihan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita jangan lupakan sholat sunnah setiap hari, dan yang terakhir kita harus penuhi sedekah dan zakat. Kira-kira itu. Baik sekali Pak Juhal, terima kasih banyak atas pengertian dan tata cara agar mendapatkan anak yang baik. Semoga kita semua bisa melakukan amalan-amalan yang tadi Pak Juhal sebutkan. Amin, amin ya rabbal. Perspektif Islam mengenai mandul bagaimana? Halo Ukti, perspektif Islam mengenai mandul bagaimana Ukti? Iya, halo Ukti. Wah, sinyal nih terkendala. Wow, sinyal, maaf. Ya, betul. Ya, langsung dijawab aja ya. Iya, langsung dijawab aja. Perspektif Islam mengenai mandul itu bagaimana? Memaknai mandul dalam perspektif Islam ini memiliki seorang anak kan pasti impian ya bagi setiap orang tua. Terlebih apabila anak itu tumbuh menjadi anak yang soleh-soleha dan berbakti kepada orang tua. Anak itu kan bukan mewarnai hidup rumah tangga suami istri juga gitu kan. Tapi anak juga merupakan penyelamat bagi orang tuanya di akhir hayat nanti gitu. Ketika orang tua itu meninggal. Lalu lantas kan merupakan sebuah ujian bagi orang tua yang tidak memiliki anak gitu ya. Sulit memiliki anak atau mandul kan boleh aja itu merupakan ujian ya, boleh tidak disebutnya. Lalu Allah kan juga pasti mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Bagaimana firman-Nya, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kita menjaga perasaan harus poligami ini kan kita istilahnya seperti menduakan seorang perempuan gitu kan ceritanya. Artinya ya harus mendapat persetujuan juga gitu. Kita nggak bisa, ya jangan sampailah kita poligami yang tadinya kita niat mau menjalankan sunnahnya Nabi, tapi
istri utama kita justru kayak aduh enggak gitu, justru malah yang kayak nggak pengen gitu suami kita poligami. Nah itu juga harus dipikirkan gitu kan, perasaan dari seorang istri kalau menurut saya itu mungkin. Ya, menurut saya sepakat. Tapi kan tadi saya bilang kalau misalkan istri sudah memberi izin kepada suami poligami, jaminannya surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak? Betul nggak teman-teman? Seperti itu kan yang kita pelajari di kampus ya. Betul. Iya. Ya, jadi gimana pertanyaannya sudah terjawab semua ya? Ya, sudah insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ahli Juhal sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Ya, Mufti Jaida sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Ya, jauh-jauh dari Kalimantan sama dari Bekasi menyempatkan waktunya. Terima kasih. Semoga sehat selalu, ikuti protokol kesehatan, jaga kesehatan, jaga diri baik-baik. Yep. Mungkin saya sebagai host akan menutup jalannya acara ini. Saya Randesan Pratama Iskandar, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, pamit undur diri dan menutup acara ini dengan baik, dan semoga penonton dan audiens diberi kesehatan, rezeki, sehat walafiat, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan Al-Fatihah dan agar acara ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Kifayah, jazakillah khairul katsir. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ke Juhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit.